Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang jawab salam masuk surga. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Betul Bu? Kecuali ada beberapa orang yang tidak wajib jawab salam. Mau tahu nggak Bu? Jangan tersinggung ya Bu ya. Satu, orang mati. Kenapa in qata amaluh? Amalnya udah putus, betul. Mungkin nggak orang mati sholat lagi? Mungkin nggak orang mati puasa lagi? Termasuk nggak mungkin juga orang mati menjawab Berarti barusan sih ngucapin salam ada yang nggak jawab, berarti dia orang. Hati-hati loh di sebelah lo tuh. Cekek lehernya nanti. Pak, ada yang kedua yang nggak wajib jawab salam. Mau tahu nggak Pak? Jangan tersinggung ya Pak. Orang gila. Kenapa orang gila nggak wajib jawab salam? Karena pelaksanaan syariat hanya diwajibkan bagi mereka yang sudah akil. Yang sudah akil. Orang gila udah nggak akil lagi. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, termasuk nggak wajib lagi jawab salam. Betul nggak Bu? Berarti barusan semua ngucapin salam ada yang nggak jawab, berarti dia juga orang. Serem. Baik-baik di sebelah lo. Saya ulang salamnya boleh? Boleh? Sekaligus doain dong, amin. Mudah-mudahan yang tadi mati hidup lagi. Yang gila juga waras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, al-alimis sattar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalam ala nuril anwar wa tiryadil alghar sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammad an-nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, qala Allah ta'ala alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawna wala yakhshawna ahadan illallah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Teramat sangat kita muliakan segenap para alimil ulama, para habaib, para asatidzah, para hujjat yang begitu banyak hadir ini malam di majlis yang sama kita muliakan ini. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan segenap guru-guru kita yang hadir, Allah senantiasa panjangkan umurnya, disehatkan badannya,
dimurahkan rizkinya, dikuatkan iman Islamnya, terus istiqomah bisa membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sama kita hormati pula segenap aparatur pemerintah, wabil khusus panitia pelaksana haul kita punya syuhada yang telah bersusah payah dengan tenaga, waktu, pikiran sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Pun lagi sama-sama kita doakan, mudah-mudahan segenap panitia pelaksana peringatan haul 6 syuhada ini malam diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya banggakan, segenap para orang tua 6 syuhada yang hadir pada ini malam, wabil khusus 6 syuhada yang kita sama doakan, mudah-mudahan alam kubur mereka senantiasa tercurahkan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Karena janji Allah dalam Al-Quran, jangan kalian menyangka, kata Allah, orang-orang yang mati di jalan Allah, membela Allah, membela Rasulullah, membela kebenaran, apalagi sampai menyelamatkan kita punya guru, mereka tidak mati, kata Allah. Mereka tetap hidup di alam kuburnya, bahkan mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini saudara, jangan kita beranggapan bahwa mereka yang telah mati di jalan Allah, mereka itu mati. Tidak, kata Allah. Tetap mereka hidup, mendapatkan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada syahid dunia, oleh karenanya ada syahid akhirat, oleh karenanya ada syahid dunia dan mudah-mudahan 6 syuhada ini termasuk beliau wafatnya syahid dunia akhirat, tanpa dihisap lagi, tanpa disoal lagi. Bahkan satu syuhada bisa menyelamatkan 70 keluarganya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang masih hidup, sejauh mana mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Ibu, ada seorang syuhada yang bernama Reza. Hidupnya sederhana, bahkan mungkin di bawah hidup garis kemiskinan. Kalau mau piket ke markas, nggak malu-malu WA kita. Kiai doain ya, seini malam mau piket ke Petamburan. Saya paham, saya mengerti. Sebelum berangkat ke rumah dulu, baru berangkat ya. Baik Kiai, datang ke rumah. Nih, buat pegangannya makan. Nih, buat ongkos pulang pergi. Karena beliau nggak punya kendaraan, Bu. Bahkan setiap uang yang kita kasih, dia tabung demi tabungannya.
buat beli seragam, Bu. Karena FPI kagak ada memberikan seragam secara gratis. Berjuang betul-betul lillahi. Dan saya ingat benar ketika datang masa-masa di mana para ustadz, para kiai, para ulama ada ancaman-ancaman yang luar biasa dari beraneka macam musuh-musuh Islam. Beliau tiap malam tidur, Bu, di rumah saya. Setiap saya suruh tidur di ruang tamu tidak mau. Kiai, biarkan saya tidur di teras saja. Padahal teras saya kecil, Bu. Ibu jangan menyangka rumah saya besar. Kecil rumah saya. Terasnya miring begitu. Jadi kalau tidurnya tidak pas, saya yakin bangun tidur begitu pegal dia punya badan. Ketika hujan, tidak pindah ke dalam. Dia tetap di teras dalam keadaan dingin. Menjaga gurunya. Menjaga kiainya. Ketika ingat seperti ini, saya teringat ketika hijrahnya Nabi kita Muhammad. Rasulullah di rumah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan senjata mereka enggak lagi di dalam sarangnya. Pedang mereka, pisau mereka betul-betul di genggamannya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Sayyidina Ali datang, Bu. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak segera berangkat hijrah? Ada apa, Ali? Sekeliling rumahmu sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang siap membunuhmu, ya Rasulullah. Tapi apa jawabnya Rasulullah? Wahai Ali, tinggalkan aku sendiri. Target mereka membunuh aku, bukan membunuh engkau. Biarkan ini malam aku mati di rumahku. Yang penting umatku selamat semuanya. Takbir. 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 Begitulah orang-orang yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Alladzina yuballighuna risalatillah. Mereka orang-orang yang mengemban risalahnya Allah, yang mengemban amanatnya Allah, yang membawa ajarannya Allah. Yang dia takuti cuma satu, yakni Allah. Yang dia takuti cuma satu, yakni Allah. Wala yakshawna ahadan ilallah. Bahkan kata Allah, tidak ada seorang pun yang dia takuti. Lanjutnya nih. Lanjutnya nih. Betul? Masih siap dengerin? Sampai selesai ya. Insya. Kata Sayyidina Ali, saudara, kau lihat ya Rasulullah, musuh-musuhmu sudah mengelilingi rumahmu dengan senjata enggak disarang lagi. Mereka pegang pedangnya, mereka pegang pisaunya, beraneka macam alat untuk membunuh engkau ya Rasulullah. Nabi takut nggak, Bu? Ibu ngeliatin Habib Hanif aja.
Datang yang baru gue dicuekin. Lanjutnya nih. Nabi takut nggak bu? Tidak saudara. Wayak saudah. Yang Nabi takuti cuma satu, yakni Allah subhanahu. Apa kata Nabi? Wahai Ali, berangkatlah engkau, selamatkan umat, biarkan aku mati sendiri di rumah ini. Yang penting umatku selamat semuanya. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kau Nabi terakhir. Ya Rasulullah, kau penutup para Rasul. Kalau engkau wafat duluan ya Rasulullah, siapa yang melanjutkan dakwah ini? Siapa yang melanjutkan perjuangan ini? Berangkatlah ya Rasulullah, biarkan aku tinggal di rumahmu. Kalaupun aku mati, besok akan lahir lagi Ali-Ali yang baru. Buktinya ini malam ada Zainuddin. Amin dong. Amin dong. Nyender sih lo. Melonjor pules. Yang belakang nyautin, yang penting ngaji. Insya Allah yang ngaji walaupun tidur nyender melonjor tetap dapat pahala. Dia bagi dua sama tembok. Lanjutnya nih. Lanjutnya nih. Akhirnya Rasulullah keluar rumah, turunlah ayat bu, wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Janji Allah memang benar. In tansurullah yansurku. Kalau kau bela agama Allah, Allah akan bela kamu. Amin dong. Capek gue ceramahnya. Kalau kau bela Allah, Allah akan bela kamu. Ya Rabbal, ya Rabbal. Buktinya begitu Nabi keluar, orang yang ada di kanan, kiri, belakang Nabi, Allah jadikan mereka nggak bisa melihat sosoknya Nabi kita Muhammad. Yang di rumah Nabi, seorang pemuda yang luar biasa. Inilah jiwa syuhada. Siap korbankan jiwanya. Siap korbankan nyawanya. Siap korbankan apapun demi untuk guru-gurunya. Takbir. Sallu ala Nabi. Bangga kita dengan pemuda seperti itu. Betul? Makanya anak-anak nih, contoh 6 syuhada ya. Ngaji nggak lo? Jangan lupa bayaran. Ngaji mau gratis lo, ustadz mesti ikhlas, ustadz mau ikhlas. Lagi mau puasa pada berhenti lo. Kesian tuh ustadz pada berhenti, muridnya mau puasa. Orang mah tahu diri dikit, kenapa sih penutupan pada datang ke rumah guru. Pada bawa tentengan, isiin tuh gula, sirup, kopi, susu. Muridnya 100 orang kan lumayan. Habis lebaran ustadznya buka warung. Amin. Amin. Bu, didik anak-anaknya biar bisa meniru pahlawan para syuhada. Amin. Jangan masukin TK yang bagus agamanya. 5 TK menang mahal doang. Setahun 2 kali manasik. Kapan pergi hajinya? Keluar TK paling bisa 2 doang. Yang pertama meletus belum hijau. Yang kedua icak-icak dinding. Diam-diam. Merayap. Datang seekor. Hop ditangkap. Ini pemuda-pemuda yang dibanggakan Allah. Dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad. Yang punya jiwa alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawna.
wala yakshawna ahadan illallah. Begitu orang kafir Quraisy masuk ke rumah Nabi, dia melihat ada yang tidur di atas tempat tidurnya Nabi. Ternyata yang tidur bukan Nabi Muhammad. Dia adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Begitu mereka pedang mau dihunuskan ke Sayyidina Ali, keluarlah pedang Sayyidina Ali yang luar biasa. Namanya Zulfikar. Tapi bukan Zulfikar yang punya dangdut ya. Itu mah gue sebel sama dia tuh. Betul tidak? Betul tidak? Iya, pakai ikut-ikut begituan. Ibu jangan ikut-ikutan ya bu. Daripada ribut soal nasab, mendingan pikirin nasib. Nasib kita mati kayak apa belum tahu, betul? Nasib apa kita nanti bangkit dari kubur kita nggak tahu, betul? Daripada mikirin nasab, mendingan pikirin yang pasti saudara, guru-guru kita semuanya berguru dengan para habaib, betul tidak? Ketika ada begal nasab, nggak percaya sama habaib, kita ikut-ikutan, sama juga kita nggak percaya lagi dengan guru-guru kita, saudara. Nggak usah bilang betul, yang begitu keadaannya, Ustadz diajarin. Insya, itulah kenapa Sayyidina Ali jadi kebanggaan Nabi kita Muhammad. Saking dibanggakannya, saudara, nggak tanggung-tanggung, diangkat beliau jadi mantunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ini 6 syuhada sudah Allah persiapkan bidadarinya. Lu yang belum, jangan kalah, biar pada rajin ngaji, rajin dekat dengan guru. Jangan ngaku doang tetangga masjid, seumur umur nggak pernah ke masjid, mati digotong ke masjid. Bangke. Pak, masjid dekat, sembahyang ya Pak. Sampai tua jangan nungguin mati. Kalau udah mati Pak, sholatnya songong depan imam. Ibu sholat ya Bu, pakai mau kena tutup aurat. Sampai tua jangan nungguin mati Bu. Kalau udah mati Bu, serem mau kenanya. Dibungkus sama kain, diikat sama tali, persis kayak lontong. Apa namanya? Iya gue tahu, pocong. Ibu tau kuntilanak kan Bu? Setan Bu, tapi sopan pakai gamis. Gue gedek nenek-nenek pakai legging. Udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, Masya Allah, bodinya masa kini. Pas lewatin kaget, ya Allah, mukanya masa lalu. Tuh nenek pas pulang dibuka leggingnya, alhamdulillah, kulit ikut. Ayo jawab yang kencang, siap niru syuhada. Kurang kencang, siap niru syuhada. Siap melanjutkan perjuangan syuhada. Siap kawal habaib. Siap kawal kiai. Siap kawal ulama. Betul. Takbir. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak guru-guru kita di belakang saya yang masih ingin menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada kata yang kasar maafin ya, karena saya makhluk yang kasar. Kalau saya makhluk halus, gue tahu kabur semua. Boleh pantun dikit dong. Jika ada jarum yang patah, buang bego. Jarum patah cakep. Jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Insya Allah suatu masa kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Dari FM, FVI, Kecamatan Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.